Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertengahan surat ke-44, surat At-Duha, mulai ayat 31 dan sudah selesai sampai akhir ayat 59. Surat At-Duha, surat ke-44. Kami baca, diperhatikan untuk ditirukan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Min fir'auna innahu kana 'aliyan minal musrifin. Min fir'auna innahu kana 'aliyan minal musrifin. Walaqad tarnahu 'ala ilmin 'alal 'alamin. Wa atainahum minal ayati ma fihi bala'un mubin. Inna haula'i layaqulun. In hiya illa mautatuna al-ula wa ma nahnu bimunsarin. Watum bi abaina in kuntum shadiqin. Ya, kita pahami dulu. Min Fir'aun, dari Fir'aun. Jadi Fir'aun itu gelar raja-raja Mesir zaman Nabi Musa. Jadi rajanya itu turun-temurun sekian banyak. Ya, jadi ada yang dengan pada Fir'aun. Innahu kana 'aliyan minal musrifin. Sesungguhnya Fir'aun itu orang yang sombong, salah seorang dari orang-orang yang musrifin, melampaui batas. Melampaui batas itu tidak mau mengikuti tuntunan Allah dan Rasul. Rasulnya ketika itu Nabi Musa alaihissalam yang ditemani oleh Nabi Harun. Walaqad tarnahu 'ala ilmi wa 'alal 'alamin. Sesungguhnya Allah telah memilih dengan pengetahuannya atas bangsa-bangsa. Jadi sebetulnya itu Fir'aun dan apa itu si rakyatnya, ya Bani Israel, itu sebagai bangsa yang Allah memberi kelebihan luar biasa banyak. Maka istilahnya itu para kopi karena jadi Allah telah memilih mereka
dengan berbagai macam kelebihan. Kelebihannya pertama makalah ilmu atas ilmu. Nah, terutama sains teknologi, kemudian kecanggihan mereka, kecerdasan mereka. Maka karena minal ayati ma fihi bala'un mubin. Allah telah memberikan kepada mereka di antara tanda-tanda kekuasaannya, yaitu di dalamnya terdapat nikmat yang nyata. Ya, nikmat yang nyata itu yang misalnya diturunkan kepada Nabi Musa. Itu Nabi Musa memiliki berbagai macam mukjizat. Jadi Fir'aun dan umatnya itu memiliki berbagai macam kelebihan, terutama kecerdasan, kekuatan tangannya. Kemudian Allah juga memberikan berbagai macam kenikmatan kepada Nabi Musa, yang memiliki mukjizat berbagai jenis. Inna haula'i la yaqulun. Juga mereka itu orang-orang yang musyrik itu dan berkata, gimana perkataannya? In hiya illa mautatuna ula wa ma nahnu bimunsarin. Mereka mengatakan orang-orang musyrik, tidak ada kematian selain kematian di dunia ini, dan kami sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Ini yang repot. Jadi orang-orang musyrik itu tidak yakin kalau besok di akhirat dibangkitkan kembali. Nggak percaya kalau ada namanya yaumil ba'ats, yang kemudian mereka dihidupkan, dibangkitkan, kemudian kekal selama-lamanya di akhirat. Itu mereka nggak yakin. Maka istilahnya apa itu? Bahwa anu bimun sari, kami semua itu nanti tidak pernah dibangkitkan kembali. Nah, coba itu. Jadi Allah sudah memberikan berbagai macam kelebihan atas bangsa-bangsa yang lain, kekuatan tentaranya, sains teknologinya, ilmunya, turun kepada Nabi Musa berbagai macam mukjizat. Tapi repotnya Fir'aun dan bala tentaranya itu tidak percaya kalau besok ada hari kebangkitan, kalau ada kehidupan setelah mati. Nah, mereka percaya itu ketika sudah mau tenggelam di laut Nira. Kalau model itu hab itu loh, seperti ikan yang sudah mau, ya sudah mau gitu. Itu baru diperlihatkan nanti siksa seperti apa, itu baru dia yakin. Terus baru ingin beriman kepada Tuhannya Nabi Musa. Dan ini bukan hanya pada tentaranya. Ya, semua orang yang dunia ini tidak yakin akan begitu, nanti baru yakin semua ketika sudah menjelang ajal datang. Tetapi kesadaran itu keyakinan itu tidak ada gunanya karena sudah sangat terlambat. Ketika waktu di dunia waktu habis untuk kerja kok nggak ada capeknya. Jadi sejak kecil dulu sampai usia 50 tahun, 60 tahun, tetap aja nggak sempat mengambil Quran. Makanya nggak ngerti. Padahal semua tuntunan itu ada pada Al-Quran. Maka mengatakan bahwa nanu bimun sari, dan kami sekali-kali tidak akan dibangkitkan kembali. Fatu bi abaina in kuntum shodiqin. Maka datanglah kembali bapak-bapak kami jika kamu bukan orang-orang yang benar. Nah, buktinya mana dengan bapak-bapak kami dulu ya nggak ada yang cukup kembali. Lebatnya juga kembali itu kan besok di alam akhir loh. Yang minta
Ini akibat dari orang yang tidak yakin terhadap kebenaran wahyu. Jadi yang di buku itu ngomongnya orang-orang. Jadi di dunia sebenarnya hanya ada dua jenis orang. Satu kelompok orang yang bertanya kepada kebenaran wahyu, kemudian bisa mengamalkan. Sekelompok yang lain tidak bertanya pada kebenaran wahyu. Yang diikuti cuma omongan orang-orang. Kalau omongan orang-orang itu nggak jelas sumbernya dari mana. Kebanyakan buah-buah itu. Oke, kita baca berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahum khairun am qaumu tubbani walladzina min qablihim. Ahum khairun am qaumu tubbani walladzina min qablihim. Ahlaknahum Ahlaknahum innahum kanu mujrimin. innahum kanu mujrimin. Wa ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Wa ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Ma khalaqnahuma illa bil haqqi walakinna aktsarahum la ya'lamun. Ma khalaqnahuma illa bil haqqi walakinna aktsarahum la ya'lamun. Inna yawmal fasli miqatuhum ajma'in. Inna yawmal fasli miqatuhum ajma'in. Yawma la yughni mawlan 'an mawla syai'an wa la hum yunsarun. Yawma la yughni maulan an maulan syai'an wa la hum yunsarun. Illa man rahimallahu innahu huwal azizur rahim. Illa man rahimallahu innahu huwal azizur rahim. Ya, kita baca dulu. Ahum khairun am qaumu tubba. Apakah mereka orang-orang musyrik itu lebih kuat, lebih baik dari yang namanya kaum Tuba? Yang Tuba itu gelar raja-raja yang tinggal di Yaman dulu. Jadi Yaman dulu itu memiliki kerajaan yang kuat, yang dikjaya. Gelar raja-rajanya dinamakan Tuba. Nah, Tuba ini jauh lebih kuat, jauh lebih dikjaya daripada orang-orang musyrik. Maka Allah bertanya, coba lebih baik mana, lebih kuat mana, orang-orang musyrik Makkah atau raja-raja Tuba, raja-raja Yaman? Waladina min qablihim, yaitu orang-orang sebelum mereka. Raja-raja Yaman yang gelarnya Tuba
itu hidupnya sebelum orang-orang musyrik Mekah. Apa? Ahlaknahu, ya Allah sudah membinasakan mereka. Maksudnya dulu orang-orang yang jauh lebih kuat itu aja musnah binasa gitu. Kenapa enggak sama ngambil pelajaran gitu? Innahum kanu mujrimin, sesungguhnya mereka semua adalah orang-orang pendosa. Mujrimin itu pendosa itu kali akan berbuat dosa. Kalau tidak berbuat dosa sebentar saja sudah ketagihan. Namanya ketagihan berbuat dosa. Itu namanya mujrimin. Kenapa biasanya yang banyak pendosa itu orang-orang yang kuat, orang yang kelebihan harta, orang yang menguasai dunia ini, orang yang merasa bisa segala-galanya, bisa membuat kemauan apa saja, skenario apa saja, semuanya bisa diatur. Nah, yang begitu saja itu dulu musnah, Allah binasakan. Wa khalaqna samawati wal ardh, dan tidaklah Allah menciptakan langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan semua yang ada keduanya, laibin, itu dengan main-main. Allah menciptakan langit bumi seluruh isinya, itu bukan main-main. Itu semuanya ada maksud tujuannya. Termasuk Allah menciptakan makhluk yang bernama manusia kita semua ini bukan main-main. Ini semuanya ada tujuannya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Makanya supaya bisa menjadi hamba Allah itu ada ini Al-Quran ini, yang Al-Quran ini itu huda sebagai petunjuk, huda sebagai pedoman. Sehingga kemungkinan besok pagi itu bisa diteruskan di surat Al-Jathiyah ayat 20. Al-Quran itu pedoman untuk hidup ini. Tapi kenapa orang tidak mau meluangkan waktunya, memprioritaskan itu? Ma khalaqnahuma illa bil haqq. Allah tidak menciptakan keduanya, huma langit dan bumi, illa bil haqq, kecuali dengan hak, dengan kebenaran. Walakinna aktsarahum la ya'lamun, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Bagaimana tidak mau mengetahui? Tidak mau memahami Al-Quran, nggak ngerti. Aneh kan, orang Islam kok tidak merasa wajib memahami Quran, malah yang mereka membuat dianggap yang aneh, terbalik-balik semua. Inna yawmal fasli miqatuhum ajma'in. Inna sesungguhnya yawmal fasli, hari keputusan, hari kiamat. Ada kiamat sugro, ada kiamat kubro. Kiamat sugro itu datangnya ajal. Datangnya ajal itu berarti waktu hidup di dunia sudah habis. Padahal hidup di dunia ini itu hanya sebagai ujian untuk menentukan diangkatnya di surga atau di neraka. Tapi banyak orang yang nggak sadar di dunia ini sebagai ujian, malah waktu ujian untuk main-main. Nah, akhirnya apa? Akhirnya nggak lulus ujian semua. Hidup dunia hanya sangat sebentar, mungkin tidak ada 1,5 jam di akhirat. Bukan untuk melaksanakan ujian dengan baik, tapi malah main-main gitu. Padahal inna yawmal fasli miqatuhum ajma'in. Padahal yang namanya hari apa itu? Kiamat sugro datangnya ajal, dan kiamat kubro
itu miqatuhum sudah ditentukan, ya ajmain semuanya. Yaumala yadni maula ngamaula sa'iman, yaitu hari seseorang karib tidak dapat memberi manfaat kepada karibnya sedikit pun. Sa'iman sama sekali tidak bisa memberikan manfaat. Yaumala tubni maulan al-maulan sa'iman, ya hari ketika kerabat karib sahabat tidak bisa membantu, tidak bisa memberi manfaat sama sekali kepada karib yang lain. Semuanya sudah sibuk mempertanggungjawabkan amalnya sendiri-sendiri. Nah, ketika di dunia ini masih bisa bantu membantu, tolong menolong, itu dia. Tapi besok ketika yang kiamat sudah sibuk sendiri-sendiri, sudah tidak bisa memberi manfaat satu dengan yang lain sama sekali. Walahum yumsolu, dan mereka tidak akan ada orang yang menolong. Mereka tidak akan dapat pertolongan. Yang bisa menolong hanya iman dan amal solehnya. Selain itu tidak dapat. Walaupun setiap pengajar disampaikan yang ditunggu-tunggu syafaatnya, padahal Pak Sufaat sudah meninggal, masih ditunggu-tunggu terus. Daripada tunggu syafaat kepada Quran dan amal, jelas gitu kan, udah pasti kan. Lalu kenapa orang Islam nggak mau mengikuti Al-Quran, malah yang lain-lain itu? Kemudian illa marrohimallah, kecuali rahmat yang diberikan oleh Allah. Ingat loh, tidak ada penolong sama sekali, tidak ada yang bisa memberi manfaat sama sekali kecuali rahmat dari Allah. Rahmat dari Allah itu balasan dari iman dan amal solehnya. Jadi tanpa iman dan amal soleh nggak akan dapat rahmat. Nah, orang kalau di dunia nggak mau memahami Quran, mau mengamalkan, ingin dapat rahmat, nggak bisa. Innahu wal azizur rahim. Innahu kembali pada Allah. Sesungguhnya Allah itu Aziz, Maha Perkasa, Rahim, Maha Penyayang. Jadi Al-Quran yang sudah pasti benarnya, kebenaran Al-Quran yang mutlak yang 100%, itu seringkali orang membuatnya jadi ragu-ragu, nggak percaya. Tapi omongan orang-orang malah dipercaya. Jadi udah terbalik-balik. Banyak kan orang Islam semua senang pengajian. Dia bentuk ayo kita balik Quran, terus sama jangan. Pengajian tadi nggak usah pakai Quran gitu. Atau kalau pakai Quran, lu nggak usah dulu. Ya sesekali saja lagi. Ya terus apa gunanya? Ngaji udah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, udah 70 tahun nggak paham Quran. Nah terus apa gunanya? Padahal pedoman hidup itu bahasa iluminas itu Al-Quran ini. Nanti saya bapak itu ada bahasa iluminas. Wabidah warahmat lil qawmiyyu. Itu Al-Quran ini menjadi pedoman hidup. Bapak Ibu kalau melaksanakan sholat ada pedomannya kan? Pedoman itu apa? Yang harus dipahami. Ya ketentuan-ketentuan yang harus dipahami untuk dilaksanakan. Nah kalau pedoman kok nggak dipahami, nggak ngerti isinya, bisa memperdoman itu nggak bisa. Lu Al-Quran cuma punya
nyanyi-nyanyi, dibaca-baca, orang-orang, tapi nggak dipaham isinya. Padahal itu pedoman loh. Ya setiap hari tertentu baca ini, itu baca ini, gitu. Tapi nggak dipaham isinya. Nah, terus menjadikan pedoman gimana? Kok bisa gitu kan? Tapi orang itu sejak abad 16 karena Eropa ingin menjajah seluruh negara Islam, maka orang Islam itu menggunakan Quran cuma untuk rengang-rengang itu, nggak mau memahami isinya. Padahal Al-Quran itu sebagai pedoman. Mas Burhan itu mereka jadi pelajaran. Ada pedomannya enggak? Ada SOP-nya enggak? Lalu SOP itu kan sebelumnya kan? Kalau enggak berbahaya, lihat Quran ini pedoman hidup di dunia ini. Kalau enggak dipahami sangat berbahaya. Itu overload aja, enggak urut, itu bisa kecelakaan. Iya kan? Misalnya masuk ini ada di mengisi BBM Pertalite SPBU, ada pedomannya kan? Ada ketentuannya kan? Coba di situ ngisi bensin di SPBU itu malah sambil menghidupkan korek api rokok itu loh, iya kan? Tapi dia nggak paham di polisi api rokok dikasih cross gitu kan? Tapi dia nggak paham pedoman itu. Jadi tankinya dibuka, atau bensin, malah dia tank kebul-kebul gitu. Dia terbakar. Bahaya sekali kan? Itu akibat nggak pahami pedoman. Terus kalau orang membentuknya nggak dipahami, lebih bahaya dari itu. Karena sebenarnya kalau terbakar mobil, terbakar SPBU-nya. Lalu ini di akhirat selama-lamanya. Itu akibatnya. Tapi anehnya karena semua orang main-main gak sungguh-sungguh mengamalkan. Padahal Quran itu sebagai pedoman hidup. Kita lanjut ayat berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna sajaratan zakum. Inna syajaratan zakum. Ta'amul athim. Ta'amul azim. Kalmuhli yagli fil butun. Kalmuhli yagli fil butun. Kaghalyil hamim. Kaghalyil hamim. Khuduhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim. Khuduhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim. Thumma subbu fawqa ra'sihi min 'adzabil hamim. Summa subbu fawqa ra'sihi min 'adzabil hamim. Dzuk innaka antal azizul karim. Dzuk innaka antal azizul hakim. Inna hadza ma kuntum bihi tamtarun. Inna hadza ma kuntum bihi tamtarun. Baik, ayat 43 sampai ayat 50 ini. Ini gambaran secara singkat orang-orang yang hidup di dunia ini.
itu tidak mau menggunakan Quran sebagai pedoman. Saudara itu bahasa iluminasi pedoman, tapi nggak menggunakan. Karena apa? Inna sajaratan zaku, sesungguhnya pohon zaku. Pohon zaku itu apa? Orang berarti makanan orang-orang yang berdosa. Arti kenapa dosa? Nggak ngerti Tuhan, hidup Quran, nggak mau memahami, nggak ngerti, maka hidupnya semaunya sendiri. Itu namanya hati. Kalau yang livil butuh, jadi pohon zakum itu dimakan orang-orang pendosa itu bagaikan kotoran minyak yang mendidih di dalam perutnya. Bapak Ibu pernah nggak memperhatikan ketika minyak yang habis untuk goreng itu namanya apa? Jelantah yang masih mendidih. Itu di perutnya orang-orang ahli. Orang saat dibayarkan rasanya kayak rokok. Itu kepentingan saja, itu bisa melontar gosok loh. Iya kan? Ini di perutnya. Bapak Ibu percaya nggak kalau pasti terjadi? Kadang-kadang kita kasihan loh sama orang lain. Hidup dia cuma main-main bahkan nggak ngerti saya orang seperti ini. Nah, terus gimana lagi itu? Coba ini. Kalau kami seperti mendidihnya air yang mendidih. Loh, itu minyak mendidih sama air gede lebih panas mana? Minyak mendidih. Minyak mendidih itu kan benda yang kering, dimasukkan situ langsung matang kan? Sampai kok saking panasnya. Ya, terus gimana lagi nih? Khuduhu, faktiluhu. Coba, peganglah dia. Dia siapa? Dia aktif tadi. Orang hidupnya nggak mau mengikuti orang tadi. Itu khuduhu, pegang dia. Faktiluhu, seranglah dia. Ila sama jahim, ke tengah-tengah neraka. Sama tengah-tengah jahim itu neraka. Peganglah, seretlah ke tengah-tengah neraka. Ini orang-orang yang aktif tadi. Rabbuna subuh fa'urrohi. Kemudian tuangkanlah di atas kepalanya air yang mendidih tadi. Dituangkan di atas kepalanya. Minna dabil hamim, itu anggap dari air yang mendidih. Coba gitu. Ini pasti terjadi loh. Jangan nanti itu menurut cerita Al-Quran. Loh kok cerita? Ini 100% betulnya, bukan seperti cerita. Jadi ini kisah yang akan terjadi besok di neraka. Dikisahkan supaya orang-orang yang memahami menghindarkan diri gitu loh. Jadi jangan lihat sebagai kisah, ada sebagai cerita. Ini betul-betul terjadi. Nah, terus summa subuh fawqarasihi min adabil hamim. Setelah diseret ke tengah-tengah neraka jahim, kemudian dituangkan di atas kepalanya air yang mendidih tadi. Untuk innaka antal azizul halim, rasakanlah sesungguhnya kamu orang-orang yang perkasa lagi mulia. Nah, sekarang rasakan. Dulu ketika di dunia merasa aziz, merasa hebat, merasa bisa membuat apa saja, gitu kan? Nah, itu dia CNC di neraka. Nek kalau biasanya ya kapoknya kapan gitu kan? Ya kapok Israel itu nggak pernah di neraka. Coba Ibu, buat sekarang itu setelah mulai memahami Quran harus lebih cermat, lebih hati-hati dalam menggunakan waktu.
waktu, gunakan kesempatan, gunakan fasilitas supaya kita betul-betul bisa terhindar siksaan yang seperti ini gitu. Inna hadza ma kuntum bihi tamtarun. Sudah ada azab yang dulu selalu kamu tamtarun. Dulu itu kamu selalu ragu, nggak percaya. Enggak benar. Tapi karena nggak percaya, terus nggak mau memahami. Maka istilahnya yang dulu kamu tantang ketika di dunia dulu, kamu ragu-ragu, nggak percaya gitu. Terus kita baca bagian terakhir surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal muttaqina fi maqamin amin. 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 Fi jannatin wa uyun. Fi jannatin wa uyun. Yalbasuna min sundusin wa istabraqin mutaqabilin. Yalbasuna min sundusin wa istabraqin mutaqabilin. Kadzalika wa zawwajnahum bi hurin 'ain. Kadzalika wa zawwajnahum bi hurin 'ain. Yad'una fiha bi kulli fakihatin aminin. Yad'una fiha bi kulli fakihatin aminin. La yad'una fiha al-mauta illa al-mautatal ula. La yadukuna fiha al-mauta illa al-mautatal ula. Wa waqahum adzabal jahim. Wa waqahum adzabal jahim. Fadlan min rabbika dzalika huwal fawzul 'azim. Fadlan min rabbika dzalika huwal fawzul 'azim. Fa inna ma yassarnahu bilisanika la'allahum yatadhakkarun. Fa inna ma yassarnahu bilisanika la'allahum yatadhakkarun. Fartaqib innahum murtaqibun. Fartaqib innahum murtaqibun. Nah, ini mulai ayat 50 sampai 51 sampai selesai itu kebalikan dari yang sebelumnya. Tadi yang sebelumnya itu orang-orang yang tidak yakin kebenaran Al-Quran, tidak yakin kehidupannya akhirat. Ini innal muttaqin, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa di maqamin amin. Ya, itu berada dalam tempat yang aman. Di mana? Di jannati wa uyun, di taman-taman surga yang wa uyun itu terdapat mata air. Yalbasuna min sundusin wa istabraqin mutaqabilin. Mereka memakai sutera yang halus dan sutera yang tebal. Mereka duduk berhadap-hadapan
Toh besok di surga tidak usah membeli. dapat pembagian. Ya lebih baik uangnya digunakan untuk memahami Quran, disempat-sempatke. Syukur-syukur mau bisa inilah. Biar besok tinggal menuai hasilnya di surga gitu. Oke. Kadzalika fajawazanahum bi hurin in. Demikianlah Allah berikan kepada mereka bi hurin in, bidadara, pasangan-pasangan. Ya. Yang nggak kenal masuk angin ke dunia ini. Ya. Itu figurin ini. Itu sampai itu matanya jadi menarik, itu kuring ini. Ya ta'una fiha bikulli fakihatin amini. Di dalam surga itu mereka meminta segala macam buah-buahan dengan aman dari segala macam jenis kekhawatiran. Enggak usah khawatir nanti kehabisan buah, enggak akan khawatir. Khawatir nanti kalau enggak kemana, enggak ada kekhawatiran. Semuanya tersedia lengkap cukup, buah apapun yang diminta. Kalau di dunia ini enggak usah ngomong, enggak usah berman, ya, karena menyiapkan diri untuk besok di surga. La yadukuna bihal mauta illa mautal ula. Di surga itu mereka tidak pernah merasakan mati, kecuali mati dulu berpindah dari dunia ke alam kubur. Jadi di surga itu kholidina fiha abada. Di surga nggak usah mikir besok itu kerja apa ya, cuma dapat makan dulu dan merdeka semua itu. Nggak seperti sekarang di dunia ini kalau nggak kerja sekali aja besoknya bingung makan apa. Sudah merdeka semua, di surga nggak ada lagi begitu. Tinggal tempatnya sekarang. Dan sekarang di dunia itu ya diwakil di sabar, toh hanya sebentar di dunia kan. Tapi jangan sampai nggak punya waktu untuk memahami Quran. Kalau mau sendiri-sendiri nggak bisa, ayo kita pahami bareng-bareng gitu. Nek nuruti repot terus gitu. Orang yang seloni. Jadi coba kita betul-betul prioritaskan. Qaulun ada baljahim. Allah memelihara mereka dari azab neraka. Enggak akan pernah merasakan azab neraka. Fadlan min Rabbi, itu fadilah karunia dari Tuhan, dari Allah. Dzalika wal fawzul azim, itulah kemenangan yang keberuntungan yang besar. Jadi cirinya fauz azim itu diampuni seluruh kesalahannya, dimasukkan ke dalam surga. Itu yang disebut dengan fawzul azim. Di sini sudah ada Pak Fauzi Pak Adi. Oh, mungkin persiapan tugas tadi. Ya. Jadi itu Fauzi Adi itu. Jadi diampuni segala kesalahannya, dimasukkan ke dalam surga. Di surga kholidina fiha. Fa innama yasarnahu bilisanika. Sesungguhnya Allah memudahkan Al-Quran dengan bahasamu. Quran ini dengan bahasa manusia, bukan dengan bahasa makhluk yang lain. Cuma dulu karena Nabi besar, Nabi Muhammad berbahasa Arab, Al-Quran berbahasa Arab. Jadi walaupun bahasa kita itu bukan bahasa Arab, bahasa ibunya berbahasa Arab, tapi kalau kita telaten, rajin, terus-menerus, nanti juga akan paham. Maka disebut apa? La'alamu yatadzakkarun, supaya semuanya mendapat pelajaran. Maka ya memang
kawan Quran, apalagi malam Quran, lu bakul di pasar aja nggak sungguh-sungguh nggak bisa untuk, ya kok nggak bapak itu? Iya. Sekarang bertani mau tanam apa? Kalau nggak sungguh mau tanam cabai, tanam lombok, kalau nggak sungguh, juga bisa menghasilkan. Tanam buah juga begitu. Itu persiapan di dunia, apalagi persiapan di akhirat. Maka syaratnya harus sungguh-sungguh gitu, supaya la'alakum yatadzakkarun, supaya semuanya bisa dapat mengambil pelajaran. Pelajaran itu kalau nggak dipahami maksudnya, apa bisa ambil pelajaran? Nggak bisa kan? Nggak bisa harus dipahami. Kalau malah sendiri sulit, ayo bareng-bareng, yang nggak sulit itu. Fartakib inahum murtakibun, maka tunggulah, sesungguhnya mereka itu juga menunggu. Berdoa nanti di akhirat akan betul-betul jelas bedanya, mana yang masuk surga, mana masuk yang neraka. Di dunia sekarang nggak itu kelihatan, ini katanya pada kafe. Tapi kalau teliti, kalau memahami Quran, kemudian akan menggunakan penelitian, itu jelas sekali bedanya antara yang hidupnya mengikuti Quran dengan yang tidak. Nah, ini sudah selesai surat Al-Baqarah. Insya Allah tinggal satu surat lagi akan selesai 10 juz, yaitu surat Al-Jabiyah. Surat Al-Jabiyah itu 2 kali pertemuan selesai juga, 37 ayat. Maka ini coba di berusaha memberikan waktunya, betul-betul sabar, betul istiqomah. Mudah-mudahan kita bisa selesaikan paling 30 juz. Terima kasih, semoga bermanfaat, semoga bermanfaatnya. Kita akhiri bersama dengan kata-kata dan